Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nuraini, NIM 3303001900038. Saya dari jurusan Hukum Tata Negara. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar ilmu hukum yang materi yang akan saya bawakan yaitu tentang penegakan hukum. Dalam ilmu hukum itu ada yang namanya penegakan hukum. Apa sih yang dinamakan penegakan hukum? Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk menegakkan fungsi norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan-hubungan hukum dalam bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari subjeknya dalam arti luas, penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam hubungan hukum. Kalau dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya sebagai upaya aparatur penegakan hukum di mana untuk menjamin dan memastikan bahwasannya aturan itu berjalan dengan semestinya. Ditinjau dari objek dalam arti luas, penegakan hukum mencakup nilai-nilai keadilan yang terkandung bunyi aturan formal maupun nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam arti sempit, penegakan hukum hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal atau tertulis saja. Lalu, apa saja yang perlu diperhatikan dalam penegakan hukum? Hal yang harus diperhatikan dalam menegakkan hukum yaitu 1. Kepastian hukum. Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang menginginkan dapat ditegakkannya hukum terhadap peristiwa yang konkret yang terjadi, yang bagaimana hukumnya itulah yang harus diperlakukan dalam peristiwa yang terjadi. Dan yang kedua, kemanfaatan. Pelaksanaan penegakan hukum harus memperhatikan manfaatnya, kegunaannya bagi masyarakatan. Yang ketiga yaitu keadilan. Sarjono Sukanto mengatakan bahwasannya keadilan itu berdasarkan ada dua hal. Yang pertama, kesamarataan, dan yang kedua berdasarkan pada kebutuhan. Terus faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penegakan hukum itu? Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yang pertama, hukum itu sendiri dalam itu dibatasi pada undang-undang. Dan yang kedua, faktor penegakan hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk atau menerapkan hukum. Yang ketiga, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung dalam penegakan hukum. Yang keempat, faktor masyarakat, yaitu lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Yang terakhir, yang kelima, faktor kebudayaan sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup. Baik, itu tadi presentasi singkat saya. Sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.